kehidupan. Sebetulnya kalau dikatakan tentang visi, kadang-kadang kita harus berpikir panjang, mencari apa sebetulnya visi kehidupan kita. Karena kita terlahir dari rahim ibu kita dan kita tidak tahu. Begitu dilahirkan, kita tidak mengenal kenapa aku dilahirkan. Kenapa saya diciptakan oleh Allah sebagai manusia, umat ataupun makhluk yang termulia, fi ahsani taqwim, dengan konstruksi tubuh yang demikian indah. Kita diciptakan sebagai makhluk yang mulia. Walaqad karramna bani Adam. Anak keturunan Adam adalah makhluk yang termulia. Kenapa? Dan itu jawabannya harus dicari. Lalu Allah memberikan akal kepada kita, dan Allah telah menampilkan kehebatan manusia di hadapan para malaikat, sehingga pantaslah malaikat itu harus menghormat kepada manusia. Usjudu li Adam, maka bersujudlah seluruh malaikat kecuali iblis. Teman-teman yang dimuliakan, jadi visi kehidupan manusia itu adalah menjadi pemimpin. Maka hidup manusia harus berusaha untuk meniti jalan kepemimpinan, karena dia pasti akan jadi pemimpin. Mungkin sebelum dia balik ataupun pra-balik itu adalah masa-masa persiapan. Masa-masa persiapan untuk mengenal tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Semenjak dia balik, maka dia menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri. Apakah sampai akhir hayatnya dia hanya berkiprah untuk kepemimpinan pribadi, individual, atau dia mengembangkan sayap, pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat skala kecil, RT, RW, kelurahan, dan kemudian memimpin organisasi massa, organisasi pemuda, organisasi kepemudaan, organisasi politik, terus mengembangkan sayap. Karena pada hakikatnya Allah itu adalah maha berkuasa. Maka ketika manusia itu diciptakan dan salah satu unsur di dalam diri manusia itu adalah roh, dan roh itu ada dari Allah, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruhku. Sehingga manusia itu ada jasmani, ada rohani, ada fisik, ada mental, ada jiwa, ada raga. Raga itu dari bumi, badan itu diciptakan dari tanah. Sehingga karena tanah jadi levelnya bawah. Jadi kita setinggi apapun, sebagai orang yang paling berkuasa di muka bumi, Fir'aun misalnya, atau Namrud, atau yang paling berkuasa di Indonesia, Bapak Presiden misalnya, siapapun kita di level ketinggian manapun, ada Allah yang lebih berkuasa. Sehingga mestinya setiap kita menyadari bahwa kita itu tercipta dari tanah. Tanah itu adalah makhluk yang senantiasa kita injak. Di situ kita buang kotoran, buang sampah tubuh ataupun sampah dapur, sampah limbah-limbah semua itu ke tanah dibuangnya. Jadi ketika manusia diciptakan dari tanah, sebagian banyak manusia berselera rendah karena dia cenderung kepada awal penciptaan. Tetapi dia lupa bahwa visi penciptaan itu adalah ruh. Visi penciptaan itu adalah ridho Allah. Awal penciptaan kita memang dari tanah. Proses penciptaan
pasti kita banyak tahu karena kita di Dinas Pemberdayaan Perempuan sedikit banyak ada bersentuhan dengan produksi. Manusia itu sebelum ditiupkan ruh itu tercipta sebagai janin. Pertemuan sperma dan ovum, kemudian menjadi embrio, kemudian menjadi zigot tumbuh dan terus sampai ketika 4 bulan, ketika susunan janin telah sempurna, falamma sawaituhu, ketika aku sempurnakan penciptaannya, maksudnya ini bakal kaki, ini bakal perut, ini bakal kepala, di kepala sudah disiapkan sel-sel untuk menjadi otak, di sini dalam tubuh ada yang buat jantung, ada yang buat paru-paru. Ketika semuanya itu telah terinstal secara baik, tinggal menumbuhkan sedikit lama menjadi sesuatu yang sempurna, itu usianya 4 bulan. Maka tiuplah ruh itu atas perintah Allah kepada malaikat. Fa arsalna ilaihi malak, aku kirimkan malaikat untuk apa? Untuk meniupkan ruh Allah. Kemudian menjadilah sosok yang hidup. Fatabarakallah ahsanal khaliqin, maha sempurna Allah, sebaik-baik maha menciptakan. Artinya awal manusia itu seleranya dunia, tetapi ketika akal bekerja, lama-lama dunia ini untuk akhirat. Sama semua. Coba aja tanya anak-anak kita, mau jadi apa, mau jadi apa, mau jadi. Jarang tuh anak kecil begitu ditanya, nah cita-citamu apa? Ridho Allah. Belum tahu ridho Allah dia. Yang ditahu, wah tukang bakso duitnya banyak. Begitu dilihat, uangnya banyak. Atau tukang mainan, tukang jepit itu. Karena dia ketika menginginkan mainan, tiba-tiba sama orang tuanya belum diperbolehkan, maka bercita-citalah dia, aku kalau udah besar pengen jadi tukang jepit. Kenapa? Mainannya banyak. Pengen ini tinggal ngambil, pengen ini tinggal manggil, tinggal mengambil. Atau mungkin anak perempuan pengen ke pasar Gembrong jualan boneka ya. Pasar Gembrong kan di daerah Jatinegara itu pasar Gembrong deh. Pokoknya sekitar situlah. Saya sering lewat tapi letak pasnya kayaknya Jatinegara deh, pasar Gembrong. Itu jualan mainan dari mulai boneka, Lego, kemudian dunia mainan di sana. Tapi ujung ke sebelah sana karpet. Pernah digantungin tuh. Karpet gambarnya harimau, gambarnya burung-burung digantung-gantung. Itu namanya pasar Gembrong. Nah, si anak, aduh ayah berhenti dulu, ada boneka boneka apa? Susah nyari parkirnya. Muncullah, aku mah nanti kalau udah gede pengen jadi tukang boneka. Jadi cita-citanya yang pendek. Karena apa? Dunia itu artinya dekat. Jadi apa yang disentuh aja, apa yang dilihat. Karena akal pikirannya belum mengenal yang lebih jauh dari itu. Dan pernah kita mendapatkan narasi dari Ustaz Adi Hidayat, karena anak-anak Palestina itu yang disentuh, yang ditatapnya adalah para syuhada, yang dilihatnya adalah jenazah-jenazah yang dipikul rame-rame, kemudian ada wewangian dari jenazah tersebut, kemudian ada perawat yang begitu sibuk mengurusi orang-orang yang terluka. Begitu ditanya si anak, siapa yang jadi presiden? Nggak mau. Karena dia belum mempunyai imajinasi presiden itu apa. Karena di Palestina nggak ada presidennya. Perdana Menteri nggak juga. Kenapa? Perdana Menteri adanya di mana? Mereka hidup di mana? Yang mereka inginkan, siapa yang mau jadi perawat? Baru pada ngacung. Karena ingin memberikan pertolongan di saat banyak orang yang sakit minta pertolongan, dia nggak bisa. Karena aku nggak tahu tentang medis. Siapa jadi dokter? Ada ngacung-ngacung lagi. Tapi yang paling banyak ketika diminta, siapa yang pengen syahid? Bukan hanya sekedar ngacung, berdiri, saking pengennya ketunjuk itu. Aku. Ya. Jadi tidak sebatas, artinya apa? Imajinasi anak-anak itu hanya sebatas yang dilihat.
Karena memang akalnya, ini kan prabalik. Begitu masuk kepada balik, ketika memang akal ini sudah sedikit banyak bekerja, yang dilihat lebih jauh lagi, ternyata. Barulah di situ ada proses Anda sebagai pemimpin. Maka dia akan sholat sendiri tanpa ditunggu, tanpa disuruh oleh orang tua. Itu ketika persiapan prabaliknya betul-betul kondusif. Gelayang ke masjid sendiri. Mungkin dia inisiatif karena usia 15 tahun udah bisa adzan lah. Dia tahu, oh muadzin nyetrek kena didinya. Saya nggak tahu nih di sini nyalainnya di mana. Tapi ketika dia sering melihat, oh nyalainnya seperti tek tiba-tiba adzan. Nah, ini juga bagian daripada proses kepemimpinan. Mungkin dia beli layang-layang sendiri, kemudian dia berusaha untuk ngapungkeun tanpa mencari teman, dia bisa ngapungkeun sendiri gitu ya. Nah, ini kan proses kepemimpinan yang tumbuh pada anak. Ingin mengumpulkan kelereng sebanyak-banyaknya, setelah mengumpulkan besok dia mau main kelereng, tapi dilihat ada beberapa temannya nggak bisa ikutan main. Bagaimana dia harus memberikan bantu kepada orang lain. Dibagilah kelerengnya itu, nih kamu 5, yuk kita main. Terjadilah permainan. Kalau dia miliki sendiri nggak jadi mainnya. Itu kan bagian daripada kepemimpinan, bagaimana dia akan berbagi. Nah, itu namanya organisasi. Ada satu pekerjaan kemudian dibagi tugas-tugasnya kepada beberapa divisi ataupun bidang-bidang. Maka masyaallah muslimin rahimakumullah, kenapa Allah menciptakan kita dan visi kita adalah kepemimpinan. Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku berkata, dan ingatlah ketika aku berkata kepada malaikat, aku akan menciptakan makhluk yang akan menjadi pemimpin di muka bumi. Ja'ilun fil ardi. Aku akan menciptakan di muka bumi pemimpin. Dari sekian banyak planet yang diciptakan, Allah fokus kepada bumi. Karena bumi adalah di sana ada manusia, dan manusia ini yang akan menjadi pemimpin alam semesta. Memimpin segala macam. Mungkin sekarang kita baru sebatas kalau Pak Faisal Selabintana Cikole. Mungkin suatu hari Pak Faisal sudah lihatnya Jakarta Sukabumi. Ketika menjadi salah seorang dari Dirjen Pemberdayaan Perempuan. Sambo. Jangan jadi Sambo. Atau mungkin nanti lebih luas lagi, salah seorang dari struktur organisasi internasional, mungkin sudah kelasnya berbeda lagi. Ya batasan manusia di level itu. Tetapi mungkin pada suatu hari dia berpikir tentang alam semesta, tentang ke planet, bagaimana terbang ke sana, Mars ataupun Venus gitu ya, udah berpikir kepada alam-alam sana. Karena kita ini hidup untuk kemanusiaan, ukhrijat linnas, kita ini hidup untuk manusia, maksudnya untuk menjaga nilai-nilai kebenaran pada tataran manusia, sehingga manusia tidak terlampau banyak berpikir tentang langit sana. Tidak ada yang berdakwah sampai ke bulan, nggak ada, karena di bulan nggak ada siapa yang akan didakwahi. Objek-objek dakwah banyak di muka bumi, maka kita bekerjanya untuk ukhrijat linnas, untuk dakwah di tataran dunia. Makanya malaikat begitu dicanangkan Allah akan menjadikan makhluk yang akan menjadi pemimpin bumi, malaikat protes. Sebetulnya bukan protes seperti demo ya. Kalau protes berargumentasi. Bukan protes untuk demo menghujat, bukan. Tetapi ingin mencari informasi yang lebih banyak daripada Allah.
Kata malaikat, kenapa harus menciptakan makhluk yang baru? Bukankah kami yang lebih layak untuk menjadi pemimpin di bumi itu? Kami sering bertasbih kepada Engkau. Nahnu nusabbihu bihamdika, bertasbih, wa nuqaddisu, dan kami mensucikan Engkau ya Allah. Kenapa menjadikan pemimpin yang suka bikin kerusakan? Ya, jadi malaikat nggak ngerti, karena nggak ngerti maka bertanya. Kemudian Allah, ya udah, kalau kamu nggak ngerti, aku akan ciptakan dulu, baru nanti kamu ngerti. Karena ini kan belum menciptakan, baru ja'ilun, aku akan menciptakan. Karena akan berarti sosok tubuh manusia Nabi Adam itu belum diciptakan. Aku akan menciptakan manusia untuk jadi pemimpin. Lalu kata malaikat, kenapa nggak nyuruh kami aja jadi pemimpin di muka bumi? Dah, aku ciptakan dulu ya, biar kamu ngerti. Kemudian Nabi Adam diciptakan. Kemudian Allah mengajarkan kepada Adam tentang ilmu, karena di dalam tubuh Adam ini ada akal. Sementara malaikat tercipta dan begitulah, tanpa ada kecenderungan A, kecenderungan B, tidak ada hawa nafsu, tidak ada akal pikiran. Pokoknya Anda diciptakan begitu, ya begitulah. Jadi udah kayak robot malaikat itu. Taruh chip, masuk, udah. Kerjanya gitu, yang sujud melulu dari awal penciptaan sampai dunia meledak, sujud terus. Pekerjaannya angin terus yang diurusin. Nggak pernah dia mikirin gara-gara angin api jadi padam. Nggak pernah. Dampak dari sebuah peristiwa dia nggak mikir. Ataupun yang urusannya melihara laut aja, begitu ada kecelakaan nggak mikir tuh si malaikat. Aku ngurusin laut. Terserah laut kayak apa gayanya, membahayakan atau tidak, tsunami kah atau surut kah, nggak ngerti. Yang penting aku ciptakan seperti ini, dampaknya seperti apa, ada yang ngurusin di sebelah sono. Ini. Sementara manusia ini diciptakan untuk berpikir. Makanya Adam tercipta, Allah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada Adam. Wa 'allama Adama al-asma'a. Allah mengajarkan. Kemudian Allah perintahkan, Adam, ayo show force, lihatkan kehebatanmu. Wa nabba'ahum, ambi'hum bi asma'ihim. Kemudian Adam menampilkan kehebatan-kehebatan apa yang baru saja diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam. Misalnya, bukan begini Bu, punten. Ini gelas, ini pisin, ini kardus, ini kue, bukan seperti itu. Adam diajarin, Adam ini lepet, ini lepet. Kemudian ketika Adam membuka ini lepet, Adam tidak diajarin bagaimana cara membuatnya. Tetapi Adam berpikir keras. Lepet ini terbuat dari nasi, merenya saya nggak ngerti juga cara bikinnya. Nasi yang dibikin lebih lembek, kemudian dibungkus, kemudian dikukus lagi. Mungkin seperti itu ya. Nah, proses itu Allah tidak ngajarin. Sehingga begitu ini malaikat, ini lepet. Malaikat nggak tahu bagaimana cara bikin lepet, tapi Adam tahu. Jadi kalau misalnya mengajarkan ini gelas, ini piring, ini kardus, ini kue lapis, malaikat juga tahu. Yang membuat Adam lebih hebat dari malaikat itu, Adam tidak diberitahu cara bikin, karena Adam punya akal. Ini tercipta dari A, dari B, dari C, kemudian begini, jadilah. Hebat sih Adam, lebih halus dibanding orang. Nah, disitulah malaikat terkagum-kagum, dan ketika posisi orang sedang kagum, kata Allah, usjudu. Nah, ini juga pembelajaran buat kita. Kalau kita minta tolong kepada orang, cari ketika dia sedang good mood. Jangan lagi bete, kita suruh kacau kerjaan. Suruh ngitung salah-salah, suruh bikin liwet tutung, kita ngagoreng ranginang teras, segala rusak. Kenapa? Karena dia tidak di dalam kondisi siap diperintah. Qabilun
litaghyir, siap untuk berubah. Qabilun lil amr, siap untuk diperintah. Malaikat sedang molohok-molohoknya, terkagum-kagum tentang sosok baru yang diciptakan dengan berbagai macam kehebatannya. Maka kata Allah, usjudu li Adam, buruk pada sujud, kecuali si iblis. Jadi kalau misalnya ada orang yang lebih banyak potensi menyimpangnya, nah dia bisa jadi karena terlampau banyak gaul sama iblis, sehingga lebih terwarnai dengan iblisnya dibanding dengan terwarnai dengan ibadahnya. Nah, baik. Ya, jadi kembali kepada narasi awal kita, bahwa kita mempunyai visi adalah pemimpin. Prabalik kita masa-masa persiapan. Ada yang sekolahkan ke PAUD, ada yang sekolahkan ke Taman Al-Quran, ada yang sekolahkan ke TK, ada yang sekolahkan ke Raudatul Atfal, RA, berbagai macam fasilitas-fasilitas yang dibuat oleh pemerintah, karena tugas pemerintah mencerdaskan bangsa. Orang tua yang memilih, dan pastinya disesuaikan dengan selera anak. Anak dibawa ke RA, nyaman nggak di sini? Oke, kita cari pilihan lain, masukin ke TK. Nggak senang juga. Bawa ke yang lain, mungkin bawa ke Artil, mungkin bawa ke sini. Dilihat ada anak kenyamanan di sana, di mana nak? Nyaman di sini? Oke. Kalau memang kita memiliki arahan yang lain, kita ajak anak untuk lebih paham. Sebaiknya kamu di sini. Memang di sini nggak ada arena permainan, tapi kamu bisa menciptakannya sendiri. Tempatnya luas, sok bikin ucing-ucingan, bikin bawa, mungkin dari rumah bawa karet, bawa apa, ciptakan wahana permainan sendiri. Karena ini masjid, bukan sekolah, sehingga fasilitas mainnya nggak ada. Tetapi ayah mau kamu bisa baca Quran, mungkin seperti itu. Ketika kita mengarahkan si anak nanti, oh iya, oke, ayah. Kalau kamu jenuh, tuh di depan banyak orang yang jualan. Kamu mau jajan apa? Asal kamu belajar Quran, jajan. Tetapi aku nggak maunya main melulu. Ini nanti anak jadi tukang main melulu. Kita kasih mainan, tapi di samping itu kita kasih tugas. Maka itu urusan dunia pendidikan. Tetapi yang jelas, masa prabalik ini adalah saat-saatnya kita membimbing, mengarahkan, memberitahu, mengenalkan tentang Anda nanti akan menjadi A, akan menjadi B. Harus mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Quran, mengenal Islam. Maka bila diarahkan kepada, memang anak itu mungkin 70%, 75% adalah dunianya main. Tetapi di dalam main ada pembelajaran. Mainku, belajarku. Jadi main tapi ada pembelajaran di sana. Kan ada yang main asli main, tidak ada pembelajarannya. Bagaimana di dalam main ada pembelajaran, mengenalkan malaikat, mengenalkan Allah, bikin kelompok. Kelompoknya kelompok apa? Kancil, harimau, rubah. Kelompok Abu Bakar, kelompok Utsman, kelompok Ali, kelompok satu lagi 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 4. Kenapa nama-nama itu? Ayo, setiap grup harus mempunyai cerita tentang Umar, cerita tentang Utsman. Googling. Beres googling, berceritalah. Wah, Umar itu. Nah, permainan ada pembelajaran. Kalau kancil, ya itu juga mungkin bagian daripada pembelajaran. Tetapi kan targetnya belum tercapai. Kita mengenal para sahabat, mengenal binatang juga bagus. Tetapi kan ya silakanlah. Mungkin ada di level tertentu dia mengenal kanan kiri, tapi nanti pada suatu saat dia harus mengenal siapa. Mungkin kita yang udah gede kayak begini, begitu ditanya ceritakan Utsman bin Affan, mana ya. Jadi nanti dalam pengelompokan bawa kepada hal-hal. Memang kita ini mempunyai visi tentang menjadi pemimpin, tetapi kan ketika di dalam memimpin ada nilai-nilai keagamaannya, itu 2 in 1.
peran kepemimpinan kita capai, plus nilai-nilai agama kita dapat. Tugas-tugas kita bisa selesaikan, tetapi nilai-nilai keagamaan bisa kita dapat. Yang seperti sekarang, kerja kita ada, tetapi tausiah juga dapat, ada pengenalan-pengenalan tentang keagamaan tanpa mengurangi kinerja, bahkan bisa mendorong kinerja kita lebih cepat. Baru hari kemarin saya ngajarin kepada anak, yang mungkin pasti teman-teman bisa lebih baik dari contoh yang saya kasih. Anak saya namanya Salman, kuliah di terakhir lah di ITENAS. Waning kenal ya. Teman anaknya Waning, mau ngurusin motor STNK nya Cibadak. Begitu udah siap, ibunya udah sholat, saya juga dalam posisi mau sholat. Bu, ibu kan udah beres, nanti si A kawal suruh sholat, dia mau ngurus STNK. Ibunya doa buat anak, saya nanti juga akan berdoa buat si Salman biar urusan STNK-nya karena agak bermasalah. Berdoa. Kata saya, sebelum pergi sholat dulu ya. Terus hari bapak mah gitu deh. Gelar sejarah sholat, si ibu nama terus sambil makan. Mungkin si anak ini cerewet gitu badannya. Tiba-tiba pergi aja. Bu, tadi si A sholatnya? Enggak. Kenapa? Wah, kalau kamu marah karena merinan ibunya prameteng nyuruhnya. Padahal ketika disuruh sama saya udah mau tuh. Cuman karena disambung sama si ibunya, berele. Keuheun juga karena ieu. Enggak usah we. Akhirnya berangkat. Sudah, tunggu apa kabarnya. Jam 10 saya di pengajian, saya chat. Gimana? Mudah kan urusannya? Gitu. Karena bahasa itu doa kan. Saya tidak bertanya gimana ada kesulitan? Enggak bertanya gitu. Mudah kan? Gitu ya. Mudah kan? Enggak ngejawab. Wah, berarti ada sesuatu. Enggak ngejawab. Saya pulang, ibunya juga pulang. Bu, ada kabarnya dari si A? Ibu chatting enggak ngejawab. Wah, ada masalah nih. Jam 2 baru pulang. Ribu. Kalau ngorbanin waktu 5 menit, 3 menit aja untuk sholat duha, mungkin Allah tidak memberikan kesulitan itu ke AA. Pertama, AA bete di hadapan ibu. Kedua, perintah ayah nggak dilakukan. Yang lebih tinggi, Allah mau AA sholat duha, tiba-tiba AA pergi. Dirasa takut terlambat. Wow. Padahal dengan mengorbankan 3 menit, 5 menit, dia tidak akan menunggu sampai jam 2. Masuk jam 9, data jam 9 dipanggil jam 2. Gara-gara sholat duha. Iya kan? Artinya ketika kita meluangkan, memang possibility itu ada. Kemarin dia sholat duha, jadi begitu. Minimal udah dapat pahala. Itu kan banyak cara kita untuk mengarahkan anak. Makanya orang tua itu oleh Allah diberikan berbagai macam dinamika kehidupan dan pasti akan lebih banyak dibanding anak, biar kita bisa menyampaikan pengalaman kepada anak. Dulu ayah pun mengalami banyak hal. Ketika kita memulainya dengan sholat duha, urusannya gampang. Makanya tadi ayah minta sholat duha, karena akan bertemu sebuah kantor yang pertama kali akan ditemui, karena selama ini nggak pernah ngurusin motor, selama ini belum pernah berurusan dengan orang-orang yang memakai baju-baju polisi. Ini pertama kali, makanya betul-betul ada totalitas kepasrahan. Tetapi tiba-tiba menolak, takut terlambat, takut apa, padahal belum tentu seperti itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada narasi awal kita, bahwa visi kehidupan itu adalah kita menjadi pemimpin. Pemimpin skala pribadi, yes, pasti itu sudah menjadi kepastian, karena setiap manusia pasti memimpin, minimal memimpin dirinya sendiri. Lebih luas lagi, dia diberikan amanah oleh Allah. Seorang istri atau perempuan diberikan amanah namanya suami.
berarti melebarkan sayap-sayap kepemimpinan. Dan kata Rasulullah, yang menikah itu harus memiliki kemampuan. Man istata'a minkumul ba'ah. Ba'ah itu artinya kemampuan. Dan kemampuan itu adalah kemampuan memimpin. Sok we, ibu bikin organisasi. Yang paling pertama kali, ngapain kita bikin organisasi? Wah Pak, perlu Pak. Karena kan kita ada kegiatan-kegiatan satu rumpun kemarin ya. Saya baru terpilih jadi ketua BKAD ya, Badan Kerja Koordinasi atau kerjasama antar desa. Kepilih lah Pak Hendra. Ngapain kita bikin kerjasama? Karena banyak kegiatan-kegiatan desa yang satu rumpun. Kenapa kita bikin di desa sendiri-sendiri? Kenapa nggak bikin beberapa desa? Satu kegiatannya adalah bla bla bla. Hadirkan seorang narasumber sekali, efektif waktu, efektif biaya, efektif berbagai efektivitas bisa dicapai. Mungkin dari sini datang menerangkan tentang perahu kertas, tidak usah dari satu desa ke desa yang lain, kumpulkan 5 desa, 13 desa, bicara sekali tenaga, sekali waktu, ulang dari dinas, udah tersampaikan, dibanding dengan di sini menyampaikan. Waktu ini namanya kerjasama antar desa. Kenapa kita bikin pemimpin? Kenapa kita berkeluarga? Yuk, samakan visi suami istri. Makanya Islam tuh melarang nikah beda agama karena visi jauhnya beda. Kita marido Allah, dia marido Yesus. Karena beda pastilah. Kita semua kan mencapai tujuan. Ketika tujuan kita beda, pasti langkah 1-2-nya juga beda. Pak Faisal pengen ke Bandung, saya pengen ke Jakarta. Langkah pertamanya udah beda. Saya melangkah ke Kulon, Pak Faisal melangkah ke Wetan. Itu pun udah beda. Maka Islam melarang nikah beda agama itu karena manusia diciptakan untuk sampai kepada target akhir, ridho Allah. Mereka nggak kenal Allah. Terus hidup apa? Biar kita hidup bersama. Kan semuanya juga bakal mati. Mati itu kembali kepada Allah yang menciptakan. Ya, itulah Islam. Mengajarkan kita tujuan kehidupan. Mungkin agama lain mengajarkan juga, silakan. Tetapi kolaborasi antara kedua hal yang sifatnya prinsip itu tidak bisa. Dia kemana, kita kemana. Nanti anak zebra hitam putih, ya. Tujuannya bermacam-macam. Linglung anaknya. Ada namanya, istrinya bernama Drew. Saya nggak kenal kenapa namanya Drew. Pak Adam ngundang saya. Pak Hendra datang ya ke rumah. Mangga Pak. Insya Allah. Tabu sabaran Pak. Maghribnya. Ini ceritanya seorang diplomat, orang Bandung. Kenal saya di kedutaan, saya orang Sukabumi, sehingga basa-basinya pakai bahasa Sunda. Mangga. Begitu surat undangan dikirim, di bawahnya Adam Drew. Ngaranna Drew. Kunaonnya pengen apa? Istrinya kayak apa? Ngarannya Drew. Datang ke rumahnya, bule. Oh, namanya Drusilla, orang Kanada. Hari anaknya ngaranna Umar. Yang ini Adam kan tidak identik Islam juga kan, bisa Islam bisa non Muslim kan. Adam. Saya juga meraba-raba aja. Ini Pak anak teh agamana naon kok? Drew. Datang. Begitu salaman sama anaknya, namanya Umar. Umar gitu. Oh ternyata Pak Adam Muslim. Hari si Drew tetap aja gereja. Jadi si Umar yang linglung. Kadang dibawa ke kedutaan ke masjid, kadang juga dibawa ke gereja. Nah itulah produk zebra, produk abu-abu. Tidak. Ini si Umar pasti dia tidak mempunyai capaian. Saya hidup untuk apa? Kok ia dibawa ke gereja mengenal Yesus, yang ini mengenal Allah. Bingung gak tuh mau diarahkan kemana? Kok saya mau dibawa ikro juga mungkin sama ibunya dilarang. Gap apa? Pak saya nggak bisa tuh ngajarin anak model game linglung. Bu ibu dibawa ke gereja sementara saya ngajarin ikro. Itulah tidak tahu visi kehidupan. Maka kita
sedikit banyak sudah dapat informasi, sudah dapat ilmu Al-Baqarah ayat 30. Nanti untuk bisa menjadi pemimpin ideal, kita harus menjadi ahli ibadah. Karena surat Ad-Dzariyat ayat 56, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Two in one tadi, bagaimana kita menjadi pemimpin tetapi nilai-nilai ibadah di sana sangat kuat sehingga menjadi pemimpin ibadah, pemimpin dalam mengarahkan orang untuk rajin beribadah. Menjadi pemimpin pun adalah bagian daripada ibadah, sehingga ini adalah visi, ini adalah tugas, sehingga terus bergandeng bersama. Tidak mungkinlah kita mencapai kepada ulang tahun kabupaten tanggal 10 ya, dengan visi Bapak Bupati kita tanpa kita mempunyai tugas dalam keseharian. Seluruh dinas mempunyai tugas-tugas ini. Dinas pemberdayaan perempuan tugasnya ini, dinas KB tugasnya ini. Untuk dalam rangka apa? Mencapai visi kabupaten. Visi kita pemimpin, tugas kita beribadah. Insya Allah ibadah nanti akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Ada saya, ada yang bertanya? Cekap. Saya mau iklan dulu sebentar ya, Pak ya. Tadi bagaimana kita menciptakan pemimpin. Ada satu contoh, bukan kisah, jelas ini terjadi. Siapa sih pemimpin yang paling hebat dan siapakah yang membimbingnya? Yaitu Rasulullah. Bagaimana Rasulullah menempa Allah menempa Rasulullah. Itulah contoh di mana kita harus mendidik seorang anak. Iklannya gimana? Ini dibahas di sekolah Sirah yang Pak Ustadz sendirilah pakarnya. Jadi suatu saat jika ada sekolah Sirah yang ingin misalkan kita mendidik anaknya seperti yang Allah didik kepada Rasulnya, maka hubungi. Iklannya saya tadi bilang iklan Ustaz. Sekolah Sirah Sukabumi, dan beliau adalah pakarnya. Itu yang gelombang 3 ya? Gelombang 3. Udah dibuka? Belum. Oh belum. Iklan dulu. Oh iklan dulu. Ya jadi udah 2 gelombang. Pak Faisal alumni gelombang 1, anaknya gelombang 2. Haitham putranya gelombang 2. Kita akan buka gelombang 3. Tapi memang persiapannya perlu waktu juga. Ya, karena kurikulum juga betul-betul terus kita analisa kekurangan kelebihan dari kurikulum dari satu gelombang ke gelombang berikutnya. Insya Allah nanti akan kita sosialisasikan. Untuk menutup kajian kita hari ini, mari kita baca bersama-sama hamdalah Bismillah 3 kali dan doa tutup majlis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.